Hari ini saya kaget sekali karena saya kebetulan baca di WhatsApp grup teman-teman saya yang merupakan pendukung Ganjar. Saya punya asumsi bahwa pendukung Ganjar ini adalah limpahan dari para pendukung Pak Jokowi. Ternyata juga bukan ya. Nah, saya kaget. Saya tidak tahu apakah tadi orang-orang ini adalah pendukung Pak Jokowi yang tiba-tiba berbalik membenci Pak Jokowi sampai sebegitunya. Jadi di tulisan-tulisan itu ada yang bilang Pak Jokowi pembohong. Bahkan saya lihat di talk show ada yang memberikan pendapat bahwa Pak Jokowi itu pembohong, berbohong. Dulu katanya anaknya tidak mau didukung, sekarang kenapa didukung? Nah, kita diaspora Indonesia lihatnya very simple. Pada saat itu saya kira, kita bukan saya ya, kita melihat bahwa pada waktu itu memang Pak Jokowi memang tidak bermaksud supaya anaknya si Gibran untuk ikut. Tapi karena situasi berubah, barangkali mungkin atas saran dari Projo atau juga dia pertimbangan dengan keadaan dan kondisi, sehingga dan anaknya yang duluan bukan dia yang mencalonkan kok, yang mencalonkan kan dari partai itu, dari Pak apa Pak Prabowo dan kelompoknya, bukan Pak Jokowi yang mencalonkan. Dan akhirnya si Gibran menerima. Saya kira dia menghormati keputusan anaknya, ya dia dukung. Very simple, bukan bohong, tapi karena berubah karena situasi. Itu yang kita lihat ya, yang diaspora Indonesia lihat. Yang kedua yang sangat ekstrim hari ini yang saya baca bikin saya kaget. Sampai ada bilang Jokowi harus diturunkan. Saya bilang, hah, gila ini orang. Apa gimana pikirannya ada di mana gitu menurut saya. Emangnya kalau Pak Jokowi diturunkan, presiden yang punya approval rating hampir 80%, yang begitu banyak berbuat sampai sampai Freeport, sampai Pertamina, sampai punya karya dipuji orang di luar negeri, sampai sekarang sibuk untuk memikirkan untuk pembangunan untuk IKN apa semuanya. Enak aja mau ngomong mau turunkan Jokowi, emangnya lu siapa gitu loh. Bicara seperti itu ya. Saya sebenarnya sangat marah gitu loh. Saya pikir saya kalau Pak Jokowi turun terus mau jadi presiden siapa? Wakilnya. Nah, terus dia bilangnya begini, lebih baik turun daripada 15 tahun dijajah oleh tiran. Gua heran, tiran dari mana? Tukang kayu bisa bagaimana bisa tiran? Beliau bukan dari ABRI. Setelah beliau tidak menjadi presiden 1 bulan, 1 tahun lagi, mau tiran bagaimana? Heran sekali saya orang-orang bisa ngomong seperti kayak gitu. Tidak make sense bagi saya. Nah, sorry saya terpaksa ngomong agak sedikit keras. Karena ini saya melihat sudah arahnya sudah tidak kondusif lagi dan membuat kita punya perasaan tadinya mau sangat dengan Ganjar, akhirnya hati kita jadi tawar gitu ya. Orang-orang seperti ini yang membuat kita punya hati menjadi tawar gitu. Saya juga rasa bahwa orang-orang hanya mempunyai asumsi, kita tidak ada bukti bahwa Pak Jokowi yang memerintahkan sampai Mahkamah Konstitusi, walaupun itu adalah ipar, belum belum tentu Pak Jokowi yang memerintahkan kok. Itu kan asumsi kalian, tidak ada buktinya lah. Orang berasumsi bahwa itu diperintahkan oleh dia Jokowi, diatur sama Jokowi. I don't think so, gitu loh. Mungkin karena jadi beliau hanya mengikuti apa yang ada gitu loh. So itu adalah pendapat saya. Pendapat saya dan pendapat teman-teman, beberapa pendapat teman-teman diaspora yang kita diskusi mengenai hal ini. Diaspora Indonesia di LA. Ya. Tapi of course kita harus menghormati juga ya. Ada orang-orang mempunyai pendapat seperti itu, menuduh Pak Jokowi pembohong, menuduh dinasti politik. Saya heran, dinasti politik itu adalah ketua partai yang menunjuk ke anaknya menjadi ketua partai, ketua DPR, PDIP. Kalau mau dinasti politik ya PDIP gitu loh. Kenapa Jokowi? Belum tentu Gibran kan menjadi presiden, menjadi wakil presiden. Kan harus dipilih oleh rakyat, ya. So kita akan bisa tahu lah gimana dan
suka mengatasnamakan rakyat. Rakyat terluka. Rakyat mana yang terluka? Kamu yang terluka gitu loh. Belum tentu semua rakyat yang terluka. Nah, kita akan bisa melihat hasilnya. Apakah benar rakyat terluka? Apakah bagaimana? Kita akan lihat pada Februari 14. Kita lihat saja. Yang ngomong-ngomong seperti begitu, kita akan melihat pada Februari 14, kira-kira bagaimana pendapat rakyat tentang hal itu. Itulah pendapat saya dan teman-teman saya, beberapa teman-teman saya di diaspora Indonesia di LA. Saya tahu ini bukan merupakan suara daripada semua kita. Tentu yang lain mempunyai suara yang berbeda. Tapi at least ini adalah suara dari kami. Ya. Sekali lagi kami merasa sangat terluka bahwa Pak Jokowi yang telah berusaha bekerja keras dengan seperti itu dimaki-maki dan dicaci maki seperti itu, sungguh kami tidak terima gitu loh. Diaspora Indonesia, kami di LA tidak terima hal seperti itu. Ya, boleh kalian mendukung Pak Ganjar, saya juga mendukung Pak Ganjar, tapi jangan menghina Presiden Jokowi seperti itu. Apalagi bila mau turun ke, emangnya lu siapa? Thank you.